wanita itu ternyata lebih gampang stres di masa pandemi ini ketimbang laki-laki. Apa benar begitu? Perempuan seringkali juga punya beban yang lebih banyak, terutama di keluarga ya. Pertama mungkin ngurusin makanan, ngurusin pakaiannya, bajunya aja bertambah tuh mesti dicuci. Belum kebersihannya juga semakin memenuhi benak para ibu ngurusin anak-anak juga, belum juga ngurusin Nah, jadi tambah banyak, jadi tambah stres dan tambah tenang. Halo guys, ketemu lagi kita dalam Move On bersama dengan Dede Yusuf. Oke, saya buka dulu. Kita sudah masuk ke dalam pandemi ini sudah hampir 1 tahun 3-4 bulan mungkin ya. Terus kemudian juga PPKM sudah kita lewati. Tetapi ternyata dari berbagai sektor, kita sudah bahas cukup banyak tentang obat kita bahas, tentang ekonomi kita bahas, tentang penegakan hukum kita bahas. Nah sekarang saya masih mau berbicara tentang sesuatu yang jarang dipikirkan oleh masyarakat, oleh orang-orang, tetapi berdampak besar. Oke, apa itu? Stres, depresi, gara-gara pandemi. Mungkin ini sesuatu yang sifatnya biasa-biasa aja, tetapi yang jelas stres di masa pandemi ini berakibat resiko yang tinggi juga. Salah satunya kalau kita tahu, satu, faktor ekonomi membuat orang stres. Faktor ekonomi membuat orang akhirnya jadi jatuh miskin, akhirnya depresi. Mungkin karena depresi akhirnya menjadi kasar di dalam rumah tangga. Belum lagi PJJ, pembelajaran jarak jauh, membuat orang tua stres. Anak-anaknya juga stres, nggak bisa sekolah. Cukup banyak sekali ya. Masalahnya apa? Tagihan hutang juga masih berjalan, cicilan masih berjalan. Nah, untuk itu, untuk berbicara masalah mengatasi depresi ini, nanti saya akan berbicara dengan orang-orang yang para ahlinya, yang pakar. Saya udah punya sahabat. Tapi sebelumnya kita lihat ini dulu ya. Ini dari republika.id mengatakan 67% masyarakat alami depresi selama pandemi COVID-19. 67% loh, lebih dari separuh penduduk di Indonesia. Ini survei yang dilakukan secara sampling dari 4.010 orang oleh para psikiater. Hasilnya 65% mengalami kecemasan, 67% mengalami depresi, dan 75% trauma. Traumanya lebih gede, 75%. Dan rata-rata masalah psikologis terbanyak pada usia 17 hingga 29 tahun. Jadi usia produktif. Stres karena pandemi ini. Oh, malah ada satu lagi nih. Agung menjelaskan analisis survei 4010, ada yang cukup mencengangkan, yaitu 1 dari 5 orang memiliki pikiran lebih baik mati. Ups, jangan ya guys, jangan sampai. Walaupun kita terbebankan, tapi jangan pernah terpikiran untuk lebih baik mati. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini adalah 6 masalah psikologis yang paling banyak muncul akibat pandemi COVID-19. Ini dari kompas.com. Menurut IPK itu Ikatan Psikologi Klinis. Jadi psikologi itu ada namanya psikologi klinis, yaitu berurusan dengan kesehatan. Ada psikologi industri dan organisasi, itu seperti SDM, HRD dan sebagainya. Ada lagi namanya psikologi pendidikan, itu yang ada di pendidikan, di pelatihan-pelatihan, di sekolah, di penerimaan CPNS, terus TNI, Polri, banyak macam-macam ya. Kita lihat sini. Dari jenis-jenis stres ini, keluhan kecemasan 20%, keluhan mood swing itu berubah-berubah, itu sekitar 10%, gangguan kecemasan itu 10%, keluhan somatik itu artinya tuh sampai saraf ya, mungkin kejet-kejet kayak begini gitu ya. Masalah belajar 29% dan keluhan stres 26%. Artinya kalau kita lihat dari sini, masalah belajar ini menjadi salah satu faktor penyebab stres tingkat tinggi. Keluhan stres ini ya mengeluh karena stres, karena kondisi seperti ini 26%, dan cemas, banyak yang cemas. Ibu-ibu, bapak-bapak cemas, aduh gimana ya tetangga saya kena COVID, aduh kita harus bagaimana ya, kita bagaimana. Terus itu juga bagian daripada kecemasan, 20%. Jadi kalau di total saja, ini sudah hampir 70% sendiri.
Oke, next. Kita lihat. Dari Tempo.co, diduga stres karena positif COVID-19, perempuan di Tambora coba bunuh diri. Agak aneh juga. Yang dinyatakan positif setiap hari banyak, bahkan menembus angka 50.000. Sebenarnya itu karena pemerintah sudah berupaya untuk melakukan tracing, ya, dites. Lalu kemudian banyak yang dinyatakan positif. Sebetulnya kan bisa isoman, kecuali dia punya penyakit-penyakit yang berat. Tapi ada yang dia stres karena positif, akhirnya dia mencoba bunuh diri. Kan jadi aneh ya, apa nggak dapat obat, apa nggak dapat pertolongan, atau nggak punya duit. Ini yang harus kita cari tahu. Next. Nah ini dia, studi dari Microsoft ungkap bahwa WFH, work from home, bikin Gen Z lebih stres bekerja. Gen Z tuh berarti yang lahirnya tahun 2000 ke atas. Ya, ini dari Kompas TV. Ini Microsoft yang mengatakan, Microsoft menyebutkan para pekerja Gen Z cenderung masih lajang dan hal ini membuat mereka lebih merasakan terisolasi. Oh, karena Gen Z ini kan senangnya kumpul, hangout, co-working space. Ternyata dia harus sendirian di rumah dan itu akhirnya membuat mereka jadi stres. Oke, menarik. Next. Ada lagi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bicara resiko PJJ menyebabkan pernikahan anak hingga kemiskinan. Ya, ini salah satu faktor daripada stresnya anak-anak PJJ, malah akhirnya terjadilah resiko pernikahan anak, kehamilan, turunnya kesehatan mental, dan juga masalah nutrisi. Oke, next. Kena COVID-19 bikin gairah seksual turun dan loyo. Kok bisa? Wah, ini suara.co loh, bukan kata saya ya. Kenapa ini? Tidak hanya kehilangan indera penciuman dan perasa atau anosmia, kehilangan gairah seksual juga ikut berdampak. Hal ini berdasarkan penelitian yang menemukan 29% orang yang kehilangan indera penciuman dan perasa dilaporkan mengalami penurunan gairah seksual. Waduh, oke, berarti yang pernah positif itu gairahnya katanya turun. Jadi inilah beberapa catatan-catatan yang berhasil saya kumpulkan bahwa stres itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pandemi ini. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa mengatasinya? Saya mau diskusi sama seorang sahabat saya. Ini kawan saya udah lama, waktu SMA saya kenal. Waktu SMA saya kenal, nggak ada tanda-tandanya dia akan menjadi seorang psikolog. Ya karena saya tahu dia aktif di olahraga, di organisasi, ya. Dan ternyata sekarang menjadi salah seorang psikolog klinis dan forensik terkenal di Indonesia. Psikologi klinis itu artinya psikologi yang dipakai di rumah sakit, di klinik-klinik kesehatan, ya, tentang kejiwaan, tentang mental, narkoba dan sebagainya. Dan ada namanya psikologi forensik, itu yang dipakai untuk urusan hukum seperti mencari tahu kenapa orang membunuh, bagaimana korban perkosaan, terorisme terjadi, bagaimana. Jadi biasanya berhubungan dengan hukum, ya, dengan polisi, dengan teror, dengan jaksa, dengan macam-macam. Ya, ini sahabat saya ini namanya adalah Cassandra Putranto PSI. Gelarnya panjang sudah, tapi saya hafalnya itu aja. Kita akan hubungi dia, tapi kita lihat dulu berita dari Cassandra ini. Ya guys, sekarang saya sudah terhubung dengan, tadi saya katakan ini kawan lama saya, zaman-zaman saya masih di SMA. Tapi sekarang beliau ini sudah menjadi tokoh yang paling dicari-cari kalau terjadi urusan kriminalitas. Mbak Cassandra Putranto, hai, apa kabar? Hai Mas Dede, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat ya? Alhamdulillah Mas, sehat. Oke. Juga ya, sama. Amin. Doanya semoga kita sehat terus ya. Oke, kenapa sih setiap kali ada masalah kriminal, pemerkosaan, pembunuhan, kok selalu kamu yang dicari gitu sama TV-TV itu, kenapa ya? Orang secantik ini urusannya pembunuhan, terorisme, why? Pertama karena masalah kompetensi pastinya.
ya. Artinya ketika diperlukan sebuah pendapat dan pernyataan dan keahlian, tentu saja diperlukan sertifikasi. Nah, dalam hal ini saya selaku klinis forensik kan gitu saja ya. Jadi klinis forensik ya. Harus ada kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi. Oke, jadi klinis dan forensik. Kalau klinis kan urusannya psikologi klinis yang berkaitan dengan kesehatan, kejiwaan. Kalau forensik ini kan lebih banyak tentang the mind of the killer. Kira-kira gitu ya, benar ya? Iya, terkait dengan hukum, dan di Indonesia hukum itu ada pidana dan perdata. Jadi kalau ada kasus-kasus, ya memang tadi kalau yang serem-serem kan memang pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Korupsi juga termasuk, tapi juga yang perdata, misalnya perceraian, gugat asuh anak, waris dan lain sebagainya itu juga termasuk. Termasuk dipelajari juga ya? Iya. Ya, harus dikuasai sebelum kita bisa mendapatkan sertifikat itu. Baik, oke. Sekarang saya langsung sama topik kita. Jadi topik kita tadi kita membahas bagaimana di tengah pandemi ini berdasarkan data yang kita dapat, The Health Asia Barometer ternyata menyatakan responden di Indonesia itu paling banyak stres akibat COVID. Ya, bahkan disebutkan juga sekitar 67% masyarakat Indonesia itu merasa stres akibat COVID ini. Saya nggak tahu di negara lain, tapi kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat memang masyarakat di Indonesia ini kelihatannya memang ya lumayan ya banyak stresnya. Salah satunya kan kalau kita lihat netizen kita itu termasuk yang paling ya katakanlah agak sedikit out of the box gitu. Karena kalau ngasih komen juga sesukanya juga ya. Apakah itu ada hubungannya dengan masalah kejiwaan atau tidak tuh dari sisinya Cassandra dulu melihatnya? Baik, jadi memang sebenarnya ketika pandemi itu datang, penelitian dan berbagai temuan-temuan sejak abad 15 itu ya, kita sebenarnya dunia itu sudah mengalami beberapa kali pandemi. Nah, di dalam semua pandemi itu sebenarnya sudah diingatkan berkali-kali ada 3 hal yang paling penting untuk dijalankan. Yang pertama, memutus rantai penyebaran COVID, pandeminya, virusnya. Kedua, memastikan rantai kehidupan manusia tidak terputus. Dan ketiga, menjaga supaya keluarga dan diri terhindar dari hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketiga hal ini sebenarnya terkait. Ya. Nah, yang jelas ketika kita bicara pandemi, kita bicara virus, itu kan berarti ada penularan. Ya. Nah, di dalam penularan ini sendiri tentu akan sangat tergantung kepada ketahanan fisik dan ternyata juga mental. Bagaimana seseorang punya daya tahan fisik dan mental yang tinggi agar tidak terinfeksi virus. Selain tadi menjaga kesehatan dan lain sebagainya, sama menjaga diri supaya tidak mendengarkan hoax, berita bohong dan terpanik-panik seperti itu. Karena ya kalau dulu kan kita pernah dengar mensano sano, tapi kalau sekarang no health without mental health. Oke, itu menarik tadi Cassandra mengatakan bahwa jangan dikit-dikit kita mendengar hoax, berita-berita. Memang benar ya, karena kalau kita lihat di WA Group saja, setiap hari informasinya, mohon maaf dengan segala hormat, pasti telah berpulang saudara kita, adik kita, paman kita, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Atau berita-berita yang, oh ternyata ini virus ini bisa hilang dengan sendirinya, bla 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 lah. Hoax-hoax ini bertebaran dan itu membuat orang stres. Salah satunya yang paling sering stres, saya nggak tahu ini tolong dikoreksi jika salah ya. Wanita itu ternyata lebih gampang stres di masa pandemi ini ketimbang laki-laki. Apa benar begitu? Karena istri saya tuh sekarang di rumah pakai masker terus. Di rumah pakai masker terus karena dia tiap hari kan melihat berita ya, oh ini begini, ini begini, ini begini. Itu bagaimana sih coba Mbak Cassandra? Ya, jadi memang setiap orang tuh sebenarnya punya daya tahan psikologis yang berbeda-beda, ya kan? Artinya mereka sendiri juga sudah sebelum ada pandemi sudah punya profil psikologis yang khas. Itu terkait dengan masalah kecerdasan intelektual, emosional, sosial, lalu mungkin juga ada kondisi-kondisi psikologis tertentu, misalnya memang punya bakat kecemasan, gampang tertekan, gampang panik, mudah terpengaruh dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini yang akhirnya meningkatkan si kerentanan itu tadi. Ketika ada situasi yang menekan, terutama selama pandemi ini kan kita tidak boleh otomatis tidak boleh banyak bersosialisasi yang tadinya kita bisa sekolah, belajar, kerja dengan tenangnya, tapi sekarang nggak bisa. Jadi kita yang jelas pertama itu tidak bisa ketemu dengan keluarga ya, yang mudik nggak boleh, dilarang juga pada saat itu. Sekarang ada ditambah lagi dengan berita-berita itu tadi. Jadi memang semakin mengaduk-aduk kondisi emosional kita, dan memang secara
penelitian dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia sendiri juga salah satu masalah yang paling tinggi memang adalah masalah kecemasan. Selain masalah belajar ketika anak-anak dan remaja. PJJ, ya. Oke. Hanya belajar lewat gadget itu agak sulit ya, terutama buat mereka yang memang punya hambatan-hambatan dan punya kesulitan untuk tidak belajar secara langsung. Nah, itu tentu saja masih nambah tekanan. Belum ketika harus jadi bu guru. Mendadak, ya kan? Terus kemudian ada lagi kalau internetnya macet-macet kan jadi stres. Sementara bu gurunya manggil-manggil nih, kemana anaknya? Wah, makin tambah stres lagi. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan perempuan, maka apakah memang lebih banyak? Ya mungkin bisa aja sih jadi disebutkan demikian karena satu perempuan juga memang jumlahnya bisa disebut lebih banyak. Yang kedua, perempuan seringkali juga punya beban yang lebih banyak, terutama di keluarga ya. Pertama mungkin ngurusin makanan, ngurusin pakaiannya, bajunya aja bertambah tuh mesti dicuci. Belum kebersihannya juga semakin memenuhi benak para ibu ngurusin anak-anak juga, belum juga ngurusin jadi tambah banyak, jadi tambah stres dan tambah tenang. Oke. Berarti mungkin kalau saya ambil kesimpulan kasar saja, karena bapaknya tidak bekerja, di rumah juga, anaknya tidak sekolah, di rumah juga, kan otomatis ibunya yang jadi lebih banyak ngurusin. Kalau hari-hari kan bapaknya kerja, dia jauh dari rumah lah, nggak diurus, ya kan? Anaknya sekolah nggak diurus. Sekarang tiba-tiba semua di rumah, dan yang ngurusin itu kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Mungkin itu yang jadi tambah stres ya? Nambah, pekerjaannya nambah, tekanannya juga nambah, kecemasannya juga nambah. Nah, kira-kira menurut Mbak Cassandra, ini ciri-ciri orang sudah mulai agak stres atau mengalami sebuah beban mental tuh apa sih ciri-ciri yang paling gampang supaya nanti kalau orang tahu nih abis nonton ini, wah iya juga ya gue mulai kayak gitu juga, itu jangan-jangan itu ciri-ciri sudah ada tekanan mental. Seperti apa Mbak kira-kira ciri-ciri ya kesehatan mental ringan lah? Ya biasanya yang paling gampang adalah mungkin jadi nggak sabaran, ya. Jadi nggak sabar. Terus kemudian suaranya mungkin mulai naik tuh. Pitch-nya mesti mulai naik kok, suara nadanya naik gitu. Kalau misalnya agak tinggi gitu ya. Tinggi gitu, meningkat, mungkin jadi teriak, biasanya juga kedengeran, tapi akhirnya jadi lebih tinggi ya, lebih keras suaranya. Kemudian yang paling gampang lagi adalah terus kemudian menjadi capek, fatigue ya, mulai lelah, terasa, aduh kenapa sih kok little to me gitu, dia ngerasa kan semuanya dia gitu. Terus yang paling mudah juga adalah terus kemudian nggak bisa tidur. Oke, nggak bisa tidur. Jadi akhirnya sulit tidur atau mungkin malah tidurnya juga jadi kebanyakan karena jadi menghindari pekerjaan misalnya karena nggak mau menjalani kehidupan yang dia rasakan tidak menyenangkan. Dan terakhir lagi adalah juga mengganggu kualitas hubungan dengan baik anak, pasangan, jadi berantem, konflik. Baik. Ini pertanyaan yang ringan tetapi saya rasa semua merasakan. Di tengah pandemi ini orang berubah hidupnya sekarang menjadi digital atau virtual. Dan masalah internet ini menjadi sesuatu bagian dari kecemasan itu sendiri. Salah satunya anak-anak belajar PJJ, orang bekerja work from home, semuanya juga menggunakan virtual. Kadang-kadang kayak tadi kita tuh kan tiba-tiba ada yang signal hilang sebentar, kita lagi diskusi ya. Kecemasan virtual ini terhadap masalah online ini juga berpengaruh nggak sih sebetulnya dalam kondisi kayak begini? Oh sangat. Karena kan tadi paling tidak yang jelas berbagai hal yang ada di dalam kehidupan. Mulai dalam ritual keluarga tadi kan, yang tadinya mungkin bisa leluasa pergi keluar, nggak usah pakai banyak ritual-ritual yang sekarang begitu keluar harus mandi, harus pakai bajunya harus harus menjaga. Itu kan berarti bertambahnya kehidupan yang harus dijalani ya, standar-standarnya. Kemudian yang kedua bertambahnya beban-beban pekerjaannya, misalnya lalu kemudian tadi mungkin harus lewat internet. Bisa dibayangkan nih kalau kita lewat internet saja, mata kita kan terfokus ke sini, ini otomatis kita lelah sebenarnya. Iya. Belum kali lagi ditambah dengan sinyalnya yang biarpet kan kita jadi senewan nih. Tapi kenapa sih putus-putus nih gitu? Apalagi kalau Terus kemudian ditambah lagi dengan ada masyarakat Indonesia yang paling banyak adalah belum tentu punya gadget, belum tentu punya internet ya, paket kuota pun juga terbatas sehingga akhirnya lebih stres. Lagi ketika mereka ternyata terputus pekerjaannya, penghasilannya, lah sementara
biaya jalan terus, kontrakan mesti dibayar, listrik mesti dibayar, Betul. Iya, iya. dan akhirnya stresnya menjadi semakin bertambah. Apalagi selama PPKM ini mungkin yang kalau kita juga dengar ya, jam usaha dibatasi, jam layanan juga dibatasi, bahkan gedungnya ditutup, sehingga akhirnya banyak pekerja-pekerja yang keluar nih ke jalan, padahal harus menjaga kegiatan, harus menjaga kerumunan. Masyarakat kita juga perlu makan nih gitu. Nah ini yang akhirnya menjadi tambah lagi tekanan-tekanan bagi masyarakat kita, dan tentu saja akan sangat berbeda-beda apakah itu ayah, ibu, anak. Nah mereka yang punya tanggung jawab untuk menunjang kehidupan keluarga tentu memiliki beban yang lebih berat. Oke, dalam catatannya Cassandra, angka stres yang terjadi di masyarakat kita, terutama di kala pandemi ini, itu kira-kira growth-nya cukup signifikan. Apakah dari sisi kriminalitas, dari sisi orang makin stres, terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga, atau sampai kepada yang namanya bunuh diri ataupun yang lainnya. Itu terasa atau tidak dalam catatannya Mbak Cassandra? Ya, saya tidak punya catatan secara langsung ya, tetapi catatan itu kan pasti adanya juga di hasil penelitian dari organisasi ya, dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ada catatan itu. Yang paling pasti itu adalah bagaimana situasi pandemi ini meningkatkan kondisi gangguan psikologis pada diri masyarakat, itu ada. Nah, lalu bagaimana kaitannya juga dengan kejahatan, itu juga tentu ada catatannya di psikologi forensik ya. Kalau psikologi forensik itu di Asosiasi Psikologi Forensik. Nah, bagaimana ternyata tindak pidana yang juga ditentukan atau dipengaruhi oleh pandemi itu juga cukup banyak. Nah, permasalahannya adalah juga mungkin kita lihat sepanjang pandemi ini, kondisi-kondisi psikologis yang sebelumnya sudah ada, ternyata menjadi semakin bertambah. Contoh yang paling mudah, misalnya adiksi, orang dengan masalah adiksi. Nah, ternyata selama pandemi itu tidak menyebutkan mereka, karena memang orang dengan masalah adiksi adalah orang yang punya masalah psikologis, dan ternyata tetap mereka bisa atau punya kebutuhan dan ingin memenuhi kebutuhan itu, sehingga akhirnya dalam situasi terpepet atau situasi yang mungkin sulit, mereka akhirnya terjebak ke tindak pidananya. Nah, lalu kemudian ada lagi kondisi-kondisi yang lain, tadi juga sudah disebutkan kekerasan. Dalam catatan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia juga ditemukan adanya peningkatan kasus kekerasan, terutama di dalam rumah tangga, yang terkait dengan bagaimana ayah atau ibu barangkali juga mengalami situasi yang akhirnya menimbulkan kekerasan pada anak, terutama juga di kekerasan di dunia maya ya. Ternyata pandemi ini tidak menyurutkan langkah orang-orang yang posting atau mungkin melakukan kekerasan cyber, kekerasan dunia maya, sehingga akhirnya tingkat kekerasan tersebut itu meningkat. Jadi bullying juga makin lebih banyak terjadi ya. Poinnya adalah begini, ketika pandemi orang dikurung, orang tidak banyak bisa berbuat apa-apa, akhirnya exploding lah, keluarlah emosi-emosi yang selama ini mungkin terpendam gitu ya. Dan akhirnya berakibat kepada dampak kejiwaan. Kurang lebih begitu ya Mbak Cassandra ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kira-kira faktor apa yang paling mempengaruhi psikis seseorang sehingga menyebabkan depresi? Faktor ekonomi kah? Faktor ketidakberhasilan kah? Atau apa ya yang biasa ditangani oleh Cassandra? Pada dasarnya depresi itu kan gangguan yang tentu saja ada kaitannya, segala gangguan psikologis itu selalu ada kaitannya dengan baik klinik, pola asuh, pengalaman belajar, lalu kemudian juga pengalaman kehidupan atau gaya hidup juga, dan masa lalu yang semuanya menjadi kombinasi yang sangat unik bagi seseorang. Nah, persoalannya ada orang-orang tertentu yang memang rentan untuk menjadi depresi ini. Jadi kalau memang kita mau bagi menjadi klasifikasi tersebut, ada genetik. Orang tua yang depresi mungkin akan menurunkan. Oh gitu ya? Tersebut pada anaknya. Betul ya. Genetiknya itu maksudnya genetik itu berarti secara DNA-nya sudah terbawa gitu? Betul. Jadi ada orang-orang yang misalnya memang rentan gitu ya, kemudian dia mudah tertekan, itu menurun gitu. Jadi memang ini yang harus juga kita perhatikan di dalam setiap kasus, itu analisa yang menyeluruh dan sangat mendalam itu harus dilakukan dengan seksama dengan assessment tersebut ya. Kita harus melihat dari
orang tuanya, mencari-cari dari unsur genetik tersebut. Kita cari buktinya ada nggak, apakah memang unsur genetik yang pertama, kemudian dari pola asuhnya barangkali, terus kemudian pengalaman masa lalu, mungkin ada yang pernah mengalami bullying, mungkin ada proses belajar, atau mungkin dia nonton, dia lihat orang depresi, oh gitu ya, terus dia mungkin jadi terinspirasi, atau mungkin ada yang kemudian juga terjebak di adiksi, karena adiksi sama depresi itu punya komorbiditas yang tinggi. Orang yang adiksi biasanya bisa kena depresi, dan orang yang depresi biasanya akan mudah sekali terkena adiksi. Nah, ini merupakan suatu proses yang panjang ya. Maka ketika mendapatkan tekanan, nah, tekanan ini bisa jadi akhirnya menjadi sebuah pemicu ya, tetapi dia bukan penyebab. Ketika terpicu oleh sebuah tekanan, mungkin tadi kegagalan, mungkin patah hati, lalu kemudian mungkin situasi yang sulit selama pandemi, mungkin ada konflik yang berlebihan antara keluarga, tekanan mungkin dari pasangan dan lain sebagainya, sehingga muncullah ini gejala depresi yang semakin lama, terutama adalah ketika tidak ada deteksi ya. Ketika tidak terdeteksi, orang-orang sekitarnya yang seharusnya lebih pahamnya ada perubahan perilaku, mungkin udah mulai malas, udah mulai malas ngomong ya, maksudnya udah mulai nggak malas ngomong, malas ketemu orang, terus maunya di dalam kamar aja, terus bawaannya sedih. Nah, itu udah mulai ada gejala-gejala depresi yang tidak terdeteksi, lalu itu semakin parah gitu. Nah, di Indonesia ini memang angka depresi juga sebagaimana juga di negara-negara lain memang juga semakin meningkat, terutama tidak hanya terkait dengan masalah genetik, tetapi juga masalah gaya hidup. Bagaimana seseorang itu menjalani kehidupannya, menekuni kegiatan-kegiatan yang seperti apa, dan ketika mereka oleh faktor-faktor yang sangat mudah untuk memicu itu tadi, sehingga akhirnya gampang terpicu depresi. Jadi artinya sebetulnya yang gampang terpicu depresi itu adalah orang yang memang punya latar belakang tertentu ya, pengalaman dia, genetikanya dia, pola asuh dan sebagainya. Nah, pandemi itu sebenarnya hanya triggering saja. Ya, kondisi pandemi, kondisi ekonomi itu trigger dari katakanlah sebuah sifat bawaan yang mungkin dia punya. Kalau misalnya semuanya normal-normal aja, mungkin dia nggak merasakan depresi. Tapi ketika dia ada triggernya yaitu pandemi, pengalaman-pengalaman masa lalu dia itu akan keluar, kan begitu ya? Kira-kira ya? Ya. Baik. Jadi ada orang itu yang bisa kuat, ada yang tidak. Baik. Bagaimana cara tahunya orang itu kuat atau tidak kuat? Ini kan banyak orang juga tidak tahu apakah keluarga saya, suami saya, atau siapa anak saya ini sebenarnya punya masalah depresi enggak? Itu ciri-cirinya gimana untuk mengetahui ini orang kuat, ini enggak kuat itu? Gimana tuh? Nah, penelitian membuktikan ternyata depresi itu mudah dikenali dari ciri karakteristik dasar kepribadian seseorang ya. Jadi ketika seseorang itu introvert, itu dia cenderung lebih mudah menjadi depresi dibandingkan orang yang extrovert, ya. Okay. Nah, jadi ada ciri khas tertentu. Terus kemudian ada lagi penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa ternyata orang depresi itu terkait dengan kadar zinc dalam darah yang rendah misalnya. Sebenarnya kaitannya tidak secara langsung, kita kan juga pasti kaget nih ya, kenapa ya kok kadar zinc kurang. Dan juga apa? Vitamin D. Ya, yang paling banyak vitamin D. Betul. Sebenarnya kaitannya ternyata kalau orang yang suka vitamin D itu dia suka, karena dia extrovert, dia suka berada di luar, sedang berada di sinar matahari. Kira vitamin D ada di sinar matahari kan? Dia senang beraktivitas ini kan, ya, kayak Mas Dede yang depresi nih rendah banget nih, karena dari SMA dulu kan senengannya taekwondo, terus jalan-jalan keluar, ya nggak bisa diem gitu ya. Nah itu lari ya, potensi resikonya lebih rendah untuk terkena depresi. Jadi banyak hal-hal yang kira-kira itu terkait ya, selain genetik, tapi juga gaya hidup itu juga banyak. Baik, ini menarik sekali, saya baru tahu ya. Jadi zinc dan vitamin D ini sekarang adalah vitamin yang dianjurkan dimakan untuk orang yang melakukan isolasi mandiri. Jadi katanya vitamin D-nya itu kalau bisa lebih dari 10.000 IU, vitamin zinc-nya juga harus ya. Ternyata tujuan utamanya adalah imun dibentuk dari salah satunya daripada kombinasi ini ya. Artinya kalau orang depresi, imunnya otomatis turun, betul ya? Betul, moodnya turun. Ketika dia moodnya turun, kalau orang depresi, penelitian lain menyebutkan adanya
neurotransmitter yang namanya dopamin turun, adrenalin turun. Kalau dopamin turun, dia jadi nggak bahagia. Dia jadi sedih, dia mungkin turun, nggak mau ngapa-ngapain. Adrenalin juga turun, dia tidak mau bergerak. Nah, ini terkait juga dengan tadi vitamin D sama zinc itu tadi. Supaya moodnya naik, ya kan? Selain juga sinar matahari, lalu kemudian bergerak. Ada satu lagi Mas Dede yang lucu. Penelitian terakhir yang saya baca juga menyebutkan apa? Segala hal yang dari sisi psikologis itu berkait dengan up, upper, above, tinggi, naik, gitu. Tangan juga ke atas. Makanya kalau orang yang suka ngejemur gitu ya, depresi mungkin agak rendah tuh, karena bawaannya gitu. Main basket juga tuh. Kenapa orang depresi itu bawaannya ke bawah? Down, below. Down, oke. Ini juga menurut saya juga perlu disampaikan nih kepada masyarakat Indonesia, apalagi yang lagi isoman. Angkat tangannya, naik ke atas. Angkat tangannya, terus? Ya, itu berpikir yang naik, berpikir yang tinggi, berpikir yang supaya tidak down, tidak turun, tidak semakin turun moodnya harus naik. Jadi artinya positive attitude ini harus selalu dimunculkan. Hindari juga melihat berita-berita hoax atau yang menakut-nakutkan kan. Menurunkan. Jadi turun kan, hampir setiap saat orang ini kan kita lihat berita-berita ini kan selalu ya tambah lagi deh, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, banyak yang terpapar gitu ya. Padahal yang harus dilihat adalah lebih banyak lagi orang yang sembuh, kira-kira kan gitu kan ya. Nah, ini this is a very good information ya. Kenapa? Tadi Cassandra sudah mengatakan korelasi antara orang depresi. Jadi bagaimana ciri melihat orang itu punya ciri-ciri depresi atau tidak adalah dia akan mengurung diri atau dia moodnya menjadi turun. Nah, untuk mengantisipasinya, kalau saya dengar cerita ini, maka dia harus keluar. Tapi keluar bukan berarti berkumpul rame-rame, bukan ya. Kena matahari, olahraga. Kalau perlu perbanyaklah konten-konten, apakah TikTok, Instagram, Reels, joget-joget juga nggak apa-apa ya, karena itu bagian daripada meningkatkan imun ya. Jadi jangan menutup diri, mengurung diri, kurang lebih gitu ya, kecuali isoman. Kalau yang lagi isoman gimana? Ya kalau yang lagi isoman kan tetap diminta supaya kamarnya ada sirkulasi yang baik, tapi tetap juga ada sinar mataharinya, dan mereka tetap bisa melakukan segala hal itu di kamar. Nah, jangan hanya duduk, tiduran, dan selonjoran, tapi justru harus bergerak. Dan nah, sekarang banyak juga tuh di TikTok ada gerakan-gerakan yang disuruh bisa aktif gitu ya, terutama harus stretching ya, harus merenggangkan tubuh, itu sangat penting karena itu yang akan juga menaikkan kita. Begitu kita bergerak ya, hormon-hormon kita juga akan semakin terpicu juga untuk menjadi lebih sehat. Baik. Ceritain sedikit saja soal hormon apa yang dibutuhkan bagi kita untuk tidak terkena stres. Yang paling penting itu juga disebutkan adalah neurotransmitter ya. Kalau tadi kan kalau orang depresi itu ciri khasnya ada dopamin sama adrenalin. Dopamin neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk memberikan rasa bahagia. Nah, sekarang kalau kita tanya orang lagi COVID tadi isoman gimana mau bahagia? Nah, justru kita harus bikin tuh, harus tetap bahagia dalam kondisi apapun, ya kan? Kita ini kan juga apalagi masyarakat yang apalagi kalau orang Jawa itu kan selalu kita bilang untung, saya cuma yang penting ini. Nah, ini harus dimasukkan di dalam kepala. Dibalance ya, neurotransmitter tadi dopaminnya harus tetap tinggi supaya lebih happy, apapun yang terjadi tetap bahagia. Kedua, adrenalin. Dengan bergerak ya, adrenalin itu memang untuk bergerak. Olahraga itu bisa menimbulkan endorfin. Ya, nah endorfin ini juga perlu diperbanyak supaya kita bisa meningkatkan mood itu tadi. Nah, lalu kemudian apalagi ya, yang jelas dengan adanya dopamin, adrenalin, endorfin ini kita bisa menjadi positive thinking ya, karena ketika kita tidak positive thinking, ini ada penelitian lain lagi Mas Dede. Kalau kita thinking ya, terus kemudian kita juga akhirnya menjadi kurang tidur, karena kan kalau kita nggak bergerak, terus kemudian kita jadi nggak tidur nih. Kalau kita nggak tidur, begadangan apalagi, nah besoknya itu kita akan cenderung mengingat hal-hal yang negatif 50% lebih banyak. Jadi ketika tadi ada informasi, betul. Jadi pastikan selama isoman dan kalaupun yang tidak isoman sekalipun, kita menjaga waktu tidur kita juga jangan keenakan terus kemudian akhirnya begadangan gitu kan. Jadi selain makan cukup dan sehat, olahraga, tidur cukup, dan
sehat juga tidurnya, artinya jangan terlalu banyak karena penelitian juga membuktikan kurang tidur atau kebanyakan tidur itu juga nggak sehat. Jadi selama isoman bukan berarti tidur terus gitu. Harus kita diisi dengan aktivitas-aktivitas yang terutama dengan gerakan-gerakan yang bisa membuat mood kita meningkat dan akhirnya juga kondisi psikologis kita meningkat. Ada juga tuh Mas pernah lihat nggak di TikTok ada pasien-pasien dengan dokternya susternya gerakan sebenarnya tujuannya seperti itu gitu. Jadi jangan sampai di isoman pun kerjaannya hanya tidur dan meratapi nasib gitu. Jadi harus dibawa moodnya harus naik supaya bisa segera sembuh. Ya ini ada cerita yang menurut saya menarik tetapi juga sekaligus agak prihatin. Saya lihat sekarang di media sosial lah ya, apakah TikTok, apakah IG Story, IG Reels, itu sekarang ada istrinya kah atau suaminya kah itu memvideokan bagaimana pasangannya menghadapi COVID, mulai dari masuk rumah sakit sampai dipakein ventilator sampai meninggal. Terus dibikinin lagu lagi yang sedih-sedih gitu. Saya mikir ya mungkin itu adalah ungkapan kecintaan dia terhadap suaminya. Tapi buat yang isoman ngelihat begitu kan jadi tegang. Dia jadi nggak mau bikin TikTok. Wah, takutnya nanti dia bikin TikTok malah endingnya jadi malah lewat lagi. Nah, menurut Mbak Cassandra perlu nggak sih bikin konten-konten yang akhirnya ya sampai seperti itu gitu, konten-konten sampai ditinggal pasangannya atau apa gitu? Untuk diri sendiri, untuk individu itu sebenarnya tidak sehat karena itu akan memperpanjang proses grievance, memperpanjang proses kesulitannya. Ya memang sebenarnya adalah untuk saya, tapi alangkah lebih baik kalau yang dipasang adalah foto pada saat yang bersangkutan masih bersama atau mungkin legasinya yang disampaikan kepada orang. Good memoriesnya ya. Karena sebenarnya di banyak negara sebenarnya juga itu dilarang ya, bencana untuk mengekspos atau mengeksploitasi bencana. Bencana itu kan bisa bencana alam, bencana buatan bencana terhadap diri sendiri. Nah, eksploitasi terhadap bencana itu sebenarnya dilarang, apalagi disampaikan di media sosial. Nah, persoalannya adalah masyarakat kita itu tadi belum tentu punya karakteristik yang mampu untuk menyerap itu, dan itu juga bisa mengganggu kondisi psikologis. Tentu saja sangat tidak disarankan ya lebih baik dibuang, di skip aja atau di not interested aja gitu. Jadi lebih baik bikin yang memang sembuh, lalu kemudian dia bisa beraktivitas kembali, atau mungkin selama COVID pun selama isoman pun dia masih bisa dan perlu hal-hal yang penuh semangat ini. Contoh aja kita membuktikan ya lagu itu sangat efektif dan sangat berpotensi untuk mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Betul. Ada satu lagu yang tentang menelpon mantan pacar, orang yang dengerin itu 75% orang yang dengerin itu pasti akan nelpon mantannya. Nah itu pasti akan berbahaya buat pasangannya dong. Karena dia menimbulkan sugesti. Gitu. Yang mana itu lagunya itu? Ada lagunya orang Inggris nih kebetulan. Jadi lagunya Hello gitu. Dia nelpon mantan pacarnya. Semua orang yang dengerin itu langsung nelpon mantan pacarnya semua. Jadi ada lagu-lagu yang memang memberikan unsur sugestif termasuk di dalam pandemi seperti ini gitu ya. Baik itu kemarahan, baik itu kecemasan, baik itu kesedihan gitu. Itu akhirnya menjadi sebuah eksploitasi berita yang menurut saya tidak pada tempatnya. Dan itu akan merusak dan mengganggu kondisi psikologis masyarakat bangsa kita yang tentu harus kita hindari. Baik, jadi guys ini tolong dengarkan ini dari seorang pakar psikologi forensik ya. Jadi psikologi klinisnya iya, psikologi hukumnya juga iya. Sebaiknya mohon dengan hormat kalau ada keluarga kita yang berpulang karena pandemi ini, nggak usah dibuatkan TikToknya yang dalam proses dia lagi sakit sampai ventilator sampai masuk ke liang lahat. Saya pikir nggak perlu lah. Bikinlah justru memori-memori yang baik dan bagus tentang seseorang. Itu sebabnya dalam agama Islam juga disebutkan kalau ada orang yang kita bertakziah kepada orang yang telah meninggalkan kita, diceritakanlah hal-hal baiknya. Jadi jangan diceritakan hal-hal perjuangan sakitnya karena bukan apa-apa.
kasihan juga buat yang sedang pejuang isoman saat ini, justru makin panik, makin stres. Dan itu juga sebagaimana kata Mbak Cassandra tadi, memperpanjang rasa sedih kita. Karena apa? Digital itu akan ada sepanjang masa, diulang lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya Mbak Cassandra ya. Jadi lebih baik ayo kita tingkatkan imun tubuh kita dengan membuat konten-konten yang baik, positif, bergerak, olahraga, berjemur, semangat, punya keyakinan hidup. Satu lagi, kan itu tadi masalah soal imunitas tubuh. Nah sekarang banyak yang ngomong ke saya, iya Kang Dede, ini tapi kalau kita depresi karena nggak punya duit, karena tidak bisa bekerja, gimana caranya? Dari sejak PPKM darurat itu diadakan dan diperpanjang, kami sudah bikin program. Programnya psikologi peduli komitmen memberi. Jadi artinya kita punya banyak-banyak orang yang masih punya kelebihan, dan tentu dari kelebihan itu kita bisa berbagi. Dan ternyata dengan berbagi itu ada efek psikologisnya loh. Kalau kita berbagi itu bisa menimbulkan rasa senang buat diri kita dan memberikan manfaat buat orang lain. Kita beri satu orang ini nanti beri lagi, nanti kan efek ketuk tilarnya kan banyak. Nah menurut saya kelihatannya cukup banyak nih sekarang orang-orang yang juga tergerak untuk bikin program yang sama, apapun dia memberi dalam bentuk tenaga, dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang, apapun ya. Nah, dan mereka pun juga sedikit yang membuat kontennya. Nah kontennya pun saya lihat semakin lama semakin baik ya, artinya dia tidak memberi terus dia foto bersama gitu, enggak, itu kan kelihatan pria banget. Nah, kalau ini enggak, ini mereka memberi saja gitu, jadi fotonya tidak dipasang gitu langsung, yang penting adalah semangat memberi itu banyak. Dan tentu saja dalam kondisi sekarang ini adalah hal yang perlu kita dorong dan kita tekankan, karena bangsa kita adalah bangsa gotong royong dan tentu saja rajin kalau. Oke, jadi catatan penting dari Mbak Cassandra adalah kalau masalah soal nggak punya uang atau karena banyak tadi kondisi ekonomi kita sedang turun, inilah saatnya untuk kita gotong royong, membangun dan saling memberi. Jadi artinya gap sosial atau Gini rasio yang dulu terjadi, ada yang super kaya sama ada orang super miskin, sementara rata-rata orang berada di level ini yang harus diturunkan. Jadi yang kaya raya banget, ayo bikin gerakan berbagi. Yang punyanya hanya tipis-tipis kayak kita ini tipis-tipis, tetaplah dorong upaya untuk semangat berbagi juga. Nah bagi yang memang tidak mampu, bukan berarti harus ibaratnya minta-minta begitu. Luangkanlah tenaga, apa yang bisa dibantu sehingga akhirnya bisa saling memberikan, itu ya kira-kira ya. Namanya itu konsolidasi nasional, gotong royong ya. Oke. Mbak Cassandra, terima kasih banyak ini udah ngobrol ya. Kira-kira sebelum kita tutup obrolan kita, kalau lihat dari kayak saya ini ada nggak ciri-ciri depresi gitu? Kelihatan nggak saya ada ciri-ciri depresi gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Terlalu banyak gerak malah dari dulu. Kayaknya nggak bisa diem tuh. Orang-orang yang nggak bisa diem biasanya karena banyak bergerak, jadi akhirnya adrenalinnya selalu tinggi. Oke, nah tuh guys ya, jadi banyak bergerak guys ya, jangan diam-diam aja ngurung diri di kamar ya, nonton drama Korea melulu terus nangis sendirian, jangan ya. Bergerak, olahraga, silaturahmi, walaupun pakai masker, tetap menjaga jarak, virtual pun juga nggak apa-apa kita silaturahmi ya, bikin konten-konten yang baik dan positif. Cassandra, terima kasih banyak atas diskusi kita hari ini, senang sekali. Thank you, tetap sehat. Karena saya sama Mbak Cassandra ini cuma beda usia mungkin setahun 2 tahun ya. Kita walaupun usia kita sudah angka-angka yang lumayan lah gitu ya. BG, tapi BG. Baru gocap BG. Anak baru gocap ya. Gak apa-apa, yang penting kita harus tularkan rasa semangat tersebut. Keep healthy ya. Thank you for everything ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Salam buat keluarga. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Bapak kedokteran yaitu namanya Ibnu Sina, kalau di luar negeri namanya adalah Avicenna. Itu mengatakan bahwa separuh daripada obat itu adalah ketenangan. Jadi kita bisa makan obat, tapi kalau kita panik, obat itu reaksinya mungkin sedikit sekali. Nah, untuk membuat kita menjadi tenang, maka kita membutuhkan
akal kita, rasionalitas kita. Jangan semuanya dimasukkan kepada emosi, karena kalau kita semuanya masukkan ke dalam emosi, akibatnya apapun berita yang muncul di WA grup, di WA keluarga, atau muncul di berita-berita yang hoax-hoax seperti itu, menyebabkan kita jadi tambah panik. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan saya bisa berikan lagi masukan-masukan atau episode-episode lain yang bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Keep healthy guys, tetap tenang, napaslah dan bergembira. Jangan lupa angkat jemuran. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.